warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi واغفر لنا ما مضى محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي واغفر لنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أمم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين سيد عبد القادر إبراهيم بن أسود سيد شهاب ثم هذا هدية خصوصا إلى سيدكم عليكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة وجعلها وصيلة إلى رضاء الله وجنة المأوى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika
ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di pagi hari yang penuh barakah ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini, hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan sama-sama kita menghidupkan majelis ilmu, satu majelis yang amat dicintai oleh Rasulullah, majelis yang amat dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita tidak terasa sudah memasuki awal bulan Rajab, yang dimana di awal bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu bulan pembuka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah SAW ajarkan satu doa yang selalu kita baca dalam setiap tahun, di mana doa ini perlu kita perbanyak, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inti dari doa ini adalah minta kepada Allah agar keberkahan selalu sampai kepada kita dengan datangnya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Masya Allah, semua kita ini diliputi dengan berkahnya, para hadirin sekalian. Sampai bulan pun kita minta berkah, rezeki minta berkah, panjang umur berkah, ya, luar biasa. Ya, makanya berkah itu disebut ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka tidak ada yang kita minta kecuali keberkahan-keberkahan yang selalu meliputi kita semua dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sedang viral ya, saat ini, yang tentunya ini bagian daripada siklus kehidupan kita, bagian daripada sebuah proses yang perlu kita jalani, di mana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablikum. Kata Allah, jangan kalian mengira setelah kalian semua
dijadikan orang-orang beriman, dijadikan umat Nabi Muhammad, kemudian Allah akan membiarkan kalian begitu saja? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Sungguh kami akan berlakukan satu konsekuensi di mana orang-orang yang telah beriman ini akan memasuki fase yang namanya ujian keimanan. Kenapa? Karena Allah telah melakukan ujian-ujian ini, memperlakukan ujian ini kepada semua makhluknya, para nabi dan para rasul, bahkan orang-orang sebelum kita, untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang imannya hanya di lisan saja. Artinya apa? Bahwa yang namanya ujian dalam hidup tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita akan berhadapan dengan ujian terakhir, perang dengan setan, yang dimana di detik-detik terakhir dia berusaha agar kita tidak mampu melafalkan akhir kalimat daripada hidup kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, untuk melafalkan kalimat itu saja kita mesti perang dulu, Pak. Perang yang luar biasa. Kenapa? Karena kalimat ini bukan kalimat yang mudah terucap. Walaupun hari-hari kita zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika masuk detik terakhir setan enggak tinggal diam. Subhanallah, yang luar biasa. Maka ujian-ujian ini adalah bagian dari episode kita. Dan pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan musibah, dengan ujian. Di dalam ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang makna daripada ujian. Itu terbagi kepada beberapa kalimat yang digunakan oleh Allah. Ada yang namanya musibah, ada yang namanya bala, ada yang namanya fitnah, ada juga yang disebut dengan adab. Ini kategorinya berbeda-beda. Namun seringkali dikarenakan bahasa kalimat musibah ini sudah jadi bahasa yang dibakukan, maka orang lebih memilih kepada musibah. Sementara dalam konteks Al-Quran, musibah ini sifatnya umum, termasuk bala. Kalau bala ini bisa di dalamnya itu mengandung bukan hanya sesuatu yang buruk saja, bahkan yang baik pun itu termasuk ke dalam kategori bala. Contohnya dalam ayat Al-Quran, وَلَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Aku uji, ya, bala ini maknanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa? Karena kata Allah, ada bala yang termasuk kategori syar, buruk, dan ini pun buruk menurut kita. Dan ada kategori bala yang dikatakan baik, ya, khair. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika beliau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur. Ini semua kenikmatan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman luar biasa, Pak. Termasuk nikmatnya sempurna. Kenapa? Ilmu dikasih sama Allah. Seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah. Bukan hanya ilmu saja, bahkan harta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Rasa-rasanya tidak ada nabi yang selengkap beliau, ya. Bahkan kemampuan beliau untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Ini semua adalah keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Liyabluwani, mengingatkan kepadaku, ya, makanya disebut dengan bala, ya. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur
ataukah orang yang kufur. Jadi bala itu ada dua. Sehingga yang harus kita pahami, tidak semua bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada kita itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi ada juga yang masuk kategori menurut kita baik. Ya. Kira-kira kalau dikasih harta yang banyak, rezeki berlimpah, itu menurut kita baik nggak? Baik. Memang kita doanya begitu tuh terus ya. Allahumma rzuqna ya Allah, Allahumma rzuqna ya. Doa salat duhanya nggak berhenti-berhenti. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kan doanya begitu. Hampir semua doa kita kalau sudah masalah rizki, maaf ya, rizki di sini seringkali kepada benda, kepada materi. Bahkan ada istilah tanpa fulus hidup mampus ya. Ya, begitu bahasa-bahasa yang digelorakan oleh orang-orang yang berpemahaman materialistis ya, semua dikategorikan. Padahal kalau kita berbicara tentang rizki itu luar biasa umum para hadirin sekalian, bukan cuma karena uang. Ada rizki berupa kesehatan, sehat rizki bukan? Rizki Bapak Ibu bisa hadir di majelis ilmu setiap minggu, setiap bulan, itu rizki dari Allah, luar biasa. Ketaatan kita kepada Allah pun bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh, solehah, rizki bukan? Rizki. Kalau memang rizki hanya masuk kategori uang saja, harta yang berlimpah, banyak orang yang uangnya banyak, harta berlimpah, tapi sakit-sakitan. Anak-anaknya nggak pada beres. Apakah ini rezeki yang kita minta? Tidak. Tapi Allah punya yang namanya manajemen keseimbangan, ya. Anaknya baik, istri solehah, rezekinya mungkin standar saja, cukup dikasih sama Allah. Rumah cukup satu, alhamdulillah, tapi 3 tingkat. Itu Allah kasih. Kendaraan satu, Alfa, cukup. Cukup ya Pak? Cukup. Iya. Istri satu, cukup. Cukup Pak. Jangan ngomongin bagian ada ibu-ibu nggak enak. Cukup. Ya, secara fitrahnya cukup. Ya, walaupun dikasih kesempatan buat nambah. Ya, yang ini mah siapapun kalau ditanya pasti mau. Cuman masalahnya kita semua minal khaifin, termasuk kategori orang-orang yang takut sama bini tua. Itu ya, ini ngomongnya jadi ke situ ya. Jadi sekali lagi bahwa semua ketentuan-ketentuan Allah diberlakukan kepada kita semua. Maka dalam bab ini kita mengerucut kepada satu hadis Rasulullah SAW, karena perkaranya banyak nih, 15. Kita punya waktu nggak sampai setengah jam. Ya. Masuk kita ke pembahasan hadisnya ya para hadirin sekalian. Jadi musibah-musibah bala yang sampai kepada kita tidak lepas ada kontribusi kita di dalam adanya musibah tersebut. Bencana apapun, ya kalau kita lihat kita runtun semua pasti ada di situ kontribusi kita. Kenapa? Karena Allah secara hakikatnya ma'asobaka. Kata Allah, ma'asobaka min khairin fa min Allah. Semua yang menimpa kepada kita dari Allah itu semuanya baik-baik. Wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsika, kata Allah. Dan yang menimpa kita sesuatu yang menurut kita buruk, maka hakikatnya itu bersumber daripada dirimu sendiri. Ada kelalaian kamu di situ, ada kesalahan kamu di situ, ada dosa-dosa kamu di situ, sehingga terjadi musibah tersebut. Walaupun kata Allah kullum min indillah. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana ketika musibah itu sampai kepada kita, awalnya kita menentang, kenapa ini terjadi? Kok bisa banjir segitu? Ya, luar biasa. Terus isinya kayu semua gitu kan. Kan satu pertanyaan juga, ini pasti ada yang salah ini kan.
ada yang keliru dalam mengelola hutan, contoh seperti itu. Maka ketika kita masuk perkara-perkara ini, kita sadari bahwa Allah nggak pernah ngasih yang buruk kepada kita. Bahkan ketika musibah sampai pun, setelah musibah itu berlalu 1 tahun, 2 tahun, kita baru bisa merasakan betapa hikmah dari musibah itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang menjabarkan tentang 15 perkara yang menjadi penyebab datangnya bala Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dari Abi Thalib, Ali ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khislatan halla biha al-bala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau umatku melakukan 15 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan bala ya, kepada kaum tersebut. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah, apa perkara-perkara itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, ini banyak 15 ya, sampai jam 6 ini. Saya sebutkan saja, nanti kita akan bahas yang sekiranya penting-penting ya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-maghnamu juwadan, maka bala itu akan sampai kepada satu kaum yang dimana di kaum tersebut telah menjadikan harta itu sebagai alat untuk kekuasaan. Alat untuk kekuasaan. Jadi yang berkuasa ini adalah orang-orang yang pegang harta, yang pegang duit, yang investasinya di mana-mana, tanahnya ribuan hektar. Maka kalau satu kaum ini terjadi seperti ini, maka ini sinyal-sinyal bala Allah akan tumbuh. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya pemerataan ekonomi dikuasai oleh sekelompok orang. Dan sekarang kita kalau mau berkuasa, paling cepat sekali ya, kekuasaan itu ditawarkan kepada orang-orang yang pegang harta. Betul? Iya. Ini saya nyinggung orang ya. Kalau kita mau jadi caleg aja berapa kita harus persiapkan uangnya, ya kan? Kalau udah jadi pengusaha, insya Allah paling gampang itu jadi legislatif, ya. Karena memang disitulah poinnya, kekuatannya, yaitu di harta. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kata Rasulullah, al-amanah itu maghnaman. Ya, artinya yang kedua, kalau amanah itu sudah menjadi rebutan, ya. Amanah sudah menjadi rebutan. Artinya amanah di sini bisa jadi kekuasaan, bisa jadi mas'uliyah kita, ya, apapun profesi kita, tapi kemudian itu sudah jadi rebutan. Kenapa para hadirin sekalian? Ketika kita berbicara tentang amanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini tentang amanah. Tapi semua makhluk menolak. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia, manusia siap menerima amanah tersebut. Nah, ini salah satu karakter manusia. Ya, makanya di dalam diri kita masih ada yang namanya hubbur riasah, ya, hubbud dunia, cinta dunia, cinta dengan popularitas, cinta dengan harta, cinta dengan kekuasaan. Ya, itu dalam diri kita. Nah, setannya kan banyak, Pak. Dan setan itu kan nggak pernah mati sejarahnya, ya, hidup terus. Sementara manusia mati. Sehingga setan ini polanya hanya tinggal mengikuti episode zaman saja. Kalau zaman dulu ada Fir'aun, zaman sekarang ada Fir'aun juga nggak? Ada. Walaupun namanya bukan Fir'aun ya, tapi karakternya karakter Fir'aun. Zaman dulu ada Qarun, sekarang ada nggak Qarun? Banyak. Walaupun namanya bukan Qarun, ya. Yang subhanallah. Itu karena setan ini terus berkembang dan setan ini terus beranak pinak,
dia terus mengganggu seluruh Bani Adam, maka posisi-posisi ini akan terus ya, amanah akan jadi rebutan. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, yang keberapa tuh? Yang ketiga, waz-zakatu maghramah. Zakat itu dijadikan sebagai beban, ya. Zakat itu sebagai denda. Jadi kalau sekarang orang zakat itu sebagai satu hal yang kayaknya memberatkan gitu ya, seperti denda, orang kena denda, padahal itu harta Allah yang kasih. Kemudian yang berikutnya, seorang laki-laki, yakni rajulun, di sini ata'ar rajul zaujatahu. Yang keempat adalah manusia, mobil khusus yang laki-laki, seorang laki-laki yang takut sama istri. Kalau sekarang ada ikatan suami takut istri, nah ini ada hadisnya tuh ya. Jadi kita nggak boleh takut sama istri, Pak. Ya, cuman masalahnya istri kita lebih berani dibanding kita, itu masalahnya. Kita mah nggak takut sama istri ya, cuman istri kita lebih berani. Sama aja dong ya. Jadi Masya Allah ya, kita harus tunjukkan Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sampai posisi kita terombang-ambing ya, gara-gara maaf sekali mungkin penghasilan istri lebih besar. Makanya seorang istri yang baik, walaupun penghasilan lebih besar, tapi kalau yang namanya taat kepada suami mah harus, betul? Iya, posisinya di situ ya. Seringkali kadang-kadang seorang istri ya, ketika sudah penghasilannya lebih besar, posisi suami agak sedikit di bawah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau wanita yang solehah justru kebalik ya. Ketika dia telah membantu keluarga dalam bidang ekonomi, dia ta'zimnya tetap tidak berkurang sama suaminya ini ya. Sehingga suami-suaminya itu tetap punya muru'ah, punya pamor ya, punya kekuatan di depan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang berikutnya, suami-suami yang takut istri akan tetapi wa'aqqa ummahu. Dia membenci ya ibunya sendiri ya. Membenci ibunya sendiri. Ya, karena kejadian ini bukan kejadian yang baru, Pak. Kalau seorang laki-laki lebih berpihak kepada seorang istri, ini terjadi pada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ya, kisahnya sudah sangat masyhur dan sering kita dengar. Bagaimana ketika beliau ya melebihi istrinya saja sampai kejadian di mana jasad beliau akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menyakiti ibunya. Jadi seorang laki-laki, sekali lagi saya sampaikan, tanggung jawab kita prioritasnya adalah kepada ibu kita. Makanya Pak, kalau ngatur keuangan ya suami harus punya power supaya suatu saat bisa ngasih kepada ibunya, bisa ngasih kepada saudara-saudaranya, akribah. Karena yang namanya konsep sedekah tidak lepas dari akribah terlebih dahulu. Itu Pak. Kenapa seorang laki-laki jatah warisannya itu 2 kali perempuan di sini, Pak? Di sini poinnya. Kalau sekarang ada orang yang menggelorakan persamaan tentang masalah warisan, ini sudah mukhalafah sebetulnya. Walaupun nanti babnya seandainya ada laki-laki yang memang dia sudah mampu, ya tetap Pak, aturan agama itu dulu yang dipakai. Beberapa bulan yang lalu saya sering menghadapi kasus di mana ya seorang dalam satu keluarga itu kepingin warisan itu dibagi rata. Kan sering ya, sering terjadi di berbagai keluarga, dibagi rata aja. Sekarang zamannya udah beda, nggak bisa. Gunakan dulu solusi Al-Quran, bagi sesuai dengan aturan Quran. Seandainya nanti dari pihak laki-laki mau berbagi, silakan, itu lain cerita. Jangan dipukul rata, karena tanggung jawab laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ya. Kemudian yang berikutnya,
Seseorang yang baik kepada sahabat akan tetapi bermusuhan kepada ayahnya sendiri. Ya. Dengan sahabatnya luar biasa. Ya. Boleh dikatakan seia sekata sahabat sejati, akan tetapi ketika berhadapan dengan ayahnya sendiri justru kita bermusuhan. Ini nanti kita lihat Pak, benar nggak sih ini terjadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya. Jadi bertemannya bagus, muamalah, tapi durhaka sama ayahnya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, banyak suara-suara keras yang terdengar di masjid. Artinya apa? Masjid ini sekarang sudah jadi tempat perseteruan, Pak. Tempat berselisih, tempat kita berantem. Ya. Naudzubillah. Saya pernah menyaksikan langsung satu masjid, ya, saya nggak sebutkan daerahnya, itu sampai terjadi bukan cuma perdebatan Pak, berantem di dalam masjid. Ya Allah, naudzubillah. Ya mungkin itu gara-gara gak tahulah masalahnya apa, tapi kan sampai terjadi di dalam masjid itu luar biasa. Yang mungkin sekarang kita rasakan, paling sering kita rasakan itu terkait dengan masalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan di antara kita berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama ataupun dalam amaliyah. Ya termasuk juga, ya ini rahasia umum ya. Banyak kita kalau udah di kepengurusan DKM itu ya adalah hal-hal yang seperti itu ya terjadi dimanapun. Makanya ini bagian daripada muhasabah kita. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, muncullah pemimpin-pemimpin di satu kaum yang dimana pemimpin tersebut karakternya adalah fasik, seorang yang fasik. Ya, orang yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori pemimpin yang baik, tapi tiba-tiba jadi gitu ya. Ya udahlah, itu nggak usah diomongin dah, kita tahu sama tahu lah ya. Dan itu terjadi Pak. Ya terjadi seorang pemimpin yang tidak punya kapasitas tiba-tiba jadi pemimpin. Ya aneh juga kan ya. Bisa muncul dengan begitu saja, terpilih lagi kan. Ya Allah. Kemudian kata Rasulullah yang berikutnya adalah seseorang yang dimuliakan karena keburukannya, karena kejahatannya. Ada orang yang mulia karena ilmu, ada orang yang mulia karena harta. Tapi ada zaman akhir zaman ini kata Rasulullah, orang yang mulia karena keburukannya. Luar biasa. Ya. Mafia dibangga-banggakan, koruptor dimuliakan, begitu kurang lebih gambarannya ya. Orang yang rusak itu sangat dimuliakan. Dan ini terjadi, kita nggak bisa tutup mata. Di depan kita banyak orang-orang yang seperti ini. Kalau ini sudah terjadi, ya inilah bagian daripada pembuka balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita. Kalau orang ditakuti karena ilmu masih bagus Pak, ya kita ta'zim sama orang tersebut. Ya kayak ulama-ulama dulu, Masya Allah, luar biasa karismanya, luar biasa. Walaupun dia marah, tapi kita ta'zim sama orang tersebut. Betul? Iya, karena keilmuannya. Tapi sekarang Pak, ulama dinistakan, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib, na'udzubillah. Ini saya ngomong biar bicara realita. Di media sosial begitu banyak mereka yang membuli ya kalangan-kalangan orang-orang yang ini, Masya Allah ya. Bahkan sekarang dengan perseteruan nasab ini pun bagian dari skenario untuk saling merendahkan. Allah, alhamdulillah ya. Di medsos itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya, khamr dijadikan sebagai minuman. Artinya khamr ini wasyuribatil khumur, begitu banyak orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dan bahkan minuman keras ini bukan jadi satu hal yang tabu, udah biasa di medsos ya. Pesta minuman keras. Ini terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah wattakhadatil fitat. Fitat maksudnya apa? Di sini adalah para penghibur-penghibur. Ya.
munculnya penghibur-penghibur ya, di berbagai macam sektor lingkungan kita. Jadi banyak penghibur-penghibur ini yang sengaja diangkat, dipopulerkan. Bahkan dulu saya ingat waktu zaman-zaman masih banyak ulama-ulama yang Masya Allah, itu kalau kita acara pernikahan mengundang orkesnya, itu banyak mereka yang berprotes ya, menunjukkan sikapnya gitu kan. Akhirnya tanpa dirasa, orang kalau udah diingetin, dulu ingat banget saya ada tokoh di daerah Depok itu yang kalau kita acara pernikahan mengundang orkes dangdut itu dengan penari-penari yang seperti itu, ya sebetulnya bukan beliau saja, cuman sekarang yang mensuarakan itu sudah agak melemah ya, sehingga akhirnya kita dihibur dengan hiburan yang berbau maksiat. Maaf, kita bukan anti hiburan, kita semua orang-orang yang perlu dengan hiburan, tapi ada hiburan yang memang maslahah buat kita. Ya kalau hiburannya maksiat buat apa? Sementara kita semua sedang berusaha ya, at-tariqah al-wusul ilallah, menuju kepada Allah. Kalau mata kita nggak bisa kita jaga, pendengaran kita nggak bisa kita jaga, kalau kita dengarkan musik-musiknya akan membangkitkan syahwat kita, apakah itu maslahah? Tidak ya. Sekali lagi, maaf, buat yang masih senang musik nggak apa-apa, coba kira-kira musik mana yang bisa membawa kita kepada kebaikan, itu saja. Kalau memang sholawat itu betul-betul membawa kita ingat kepada Rasulullah, kalau memang doa-doa misalkan ilahi lastulil firdausi a'la benar-benar membawa kita untuk bisa bertobat dengan dosa-dosa, maka itu akan jadi wasilah ya. Fitrah Pak, musik itu fitrah, seni itu fitrah, nggak ada yang bisa melarang ya. Saya pernah dulu bikin lagu Pak. Ketika saya coba bikin lagu, saya bertanya kepada diri saya, ini saya bikin lagu tujuannya apa? Isinya apa? Maka saya konsep nih lagunya tentang kematian misalkan. Maka orang kalau sudah berbicara tentang kematian, yang ada adalah sedih, muhasabah itu. Jadi kalau dengerin lagu, dengerin Pak lagu-lagu kematian biar ingat mati. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, di akhir zaman 15 perkara, diantaranya adalah kain sutra. Misalkan Rasulullah menggambarkan kain sutra itu dipakai oleh laki-laki, yang sebetulnya sutra ini adalah milik wanita ya. Jadi sutra ini bagian pakaian yang istimewa dan spesial, maka dipakai, tapi yang pakainya itu adalah laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah alat-alat musik yang digemari, tapi alat-alat musik yang tadi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang-orang daripada umat ini yang melaknat daripada umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang kemudian menjelek-jelekan tokoh-tokoh dulu yang mungkin mereka lebih alim, lebih saleh dari kita. Cuma karena media sosial ini yang luar biasa, akhirnya kita membuli orang-orang terdahulu, Pak. Para nabi dan para rasul dibuli, ulama-ulama dibuli, bahkan bukan hanya karakter dari personal saja. Sekarang mereka mulai masuk bukan hanya membuli manusia, tapi yang dibuli adalah hukum-hukum Allah. Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dihinakan. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Muhammad. Itu salah satu daripada upaya mereka untuk melaknat orang-orang terdahulu. Jadi sekarang Al-Quran harus direvisi. Nah, muncullah kelompok-kelompok manusia ini. Kalau 15 perkara ini sudah ada pada diri kita, para hadirin sekalian, maka Allah akan berlakukan 3 perkara. Yang pertama, Allah akan kirim angin merah. Apa kalau angin merah itu ya? Tornado kali ya. Angin puting beliung ya. Kemudian ada yang namanya tanah longsor, dan juga perubahan-perubahan yang lainnya, termasuk gempa bumi dan lain sebagainya. Maka 3 perkara ini akan sampai kepada umat yang 15 perkara tadi ada pada diri mereka ya.
Disinilah yang akan menjadi PR buat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunnah At-Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan juga Imam Ibnu Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi hadis ini adalah hadis sahih yang disahihkan oleh Albani. Kenapa Albani jadi bahan rujukan? Ya karena sekarang orang bentar-bentar wasahahu Albani ya. Padahal Albani ini beliau termasuk al-mutaqaddimin ya. Kalau dilihat dari posisi beliau itu ulama kemarin gitu ya. Tapi jadi bahan rujukan supaya kesannya lebih kuat. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat ya karena ini banyak pembahasan kita nggak bisa luas, tapi yang penting poin-poin 15 ini akan jadi bahan evaluasi buat kita bahwa semua musibah yang terjadi tidak lepas dari 15 perkara ini. Maka kalau ini masih ada dalam diri kita, kita berupaya semaksimal mungkin Pak untuk bisa menghindari daripada 15 perkara ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan 15 perkara. Kesimpulannya adalah ketika kita berhadapan dengan kondisi musibah, hakikatnya musibah tersebut adalah untuk mengingatkan kita, untuk kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada pertolongan yang terbaik ketika kita minta tolong dengan Allah, dengan minta tolong wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perbanyak kita minta tolong kepada Allah dengan memperbanyak sabar dan perbanyak sholat. Ini luar biasa. Kesimpulannya ya Pak ya, solusinya yang mau kita ambil dari semua musibah-musibah ini, perbanyak sabar. Yang kedua, perbanyak sholat. Saya menemukan satu hadis di mana hadis Rasulullah ini menggambarkan tentang amalan-amalan orang-orang yang dekat dengan Allah adalah sholat. Bukan sholat fardu Pak. Kalau sholat fardu udah selesai kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh udah beres. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah sholat sunnah. Rasulullah ajarkan sholat taubat, ajarkan sholat hajat, sholat istikharah, sholat yang lainnya, duha, hajat, tahajud dan sebagainya. Ini bagian dari sholat yang perlu kita jadikan amalan-amalan kita. Makanya kata Rasulullah itu kalau ada satu perkara yang sampai kepada beliau dan perkara itu tidak enak, idza asabahu amrun, kata Rasulullah, fasalla, maka Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat. Jadi kalau ada masalah, sakit, sholat dulu 2 rakaat. Ada urusan yang kayaknya berat ini, nggak mungkin selesai dalam waktu 1 hari, sholat 2 rakaat. Belum selesai, sholat lagi. Belum selesai, sholat terus sampai Allah kasih solusi. Itu Pak. Makanya bagi orang yang beriman, ikhtiar itu sebetulnya bukan sesuatu yang utama juga. Kita seimbangkan ikhtiar sudah pagi keluar, belum hasil nih, solusi belum ada, sholat zuhur, pas sholat zuhur tambah sholat hajat gitu. Makanya dulu banyak ulama yang amalannya sholat ya. Itu Pak solusinya. Jadi perbanyak sholat. Itu saja Pak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang 15 perkara ini. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab berkaitan dengan 15 perkara ini. Silakan berjamaah yang mau bertanya. Allahumma shalli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz mengenai azab, musibah dan cobaan. Azab itu kan adalah siksaan atau hukuman dari Allah akibat perbuatan dosa dan kejahatan manusia. Mana konsepnya itu adalah sebagai keadilan ilahi, di mana yang berbuat baik akan mendapat pahala dan yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tujuan azab ini adalah untuk benar tadi yang Pak Ustaz katakan, untuk mengingat Allah dan supaya berjalan di jalan yang benar.
lalu tadi Ustaz saya jelaskan bahwa Allah akan mengazab siapa yang dikehendaki dan memberi rahmat siapa yang dikehendaki. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kemudian Yatakabun ayat 11, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali izinnya, kecuali bagi orang-orang yang beriman akan dibisikkan petunjuk dalam hatinya. Kemudian di ayat Al-Baqarah 155, pasti kamu akan diuji dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di mana ayat selanjutnya, ketika ditimpa musibah dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, bagaimana hubungan ketiga surat ini antara azab, kemudian ujian dan musibah dikaitkan dengan bencana alam yang ada di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak Ustaz, sekira dari 15 perkara tadi semua benar, bahwa memang kekuasaan ini hanya berada satu lingkaran. Contohnya mungkin di Sumatera Utara gubernurnya mantu Pak Jokowi, kemudian kepemimpinan yang ada di Aceh itu ya mantan kepala dam, kemudian ada lagi orang dimuliakan tapi jihad, mantan debt collector ya dimuliakan bahkan disanjung, ya mungkin mohon maaf ini namanya Hercules. Yang kemudian banyak sekali orang yang ingkar kepada perjanjian dengan Allah. Contohnya di Indonesia ini disumpah dengan Al-Quran, tapi mereka banyak yang ingkar, banyak yang korupsi, banyak yang sombong. Nah, yang pertanyaan saya begini aja Pak Ustaz, bagi amalan selain sholat dan sabar tadi, apa untuk menghindari dari musibah, azab dan ujian ini? Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kategori azab, bala, musibah. Ya, di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan. Bahkan ketika kita berbicara tentang kalimat azab, para ulama sepakat, terutama ulama tafsir, mengatakan bahwa azab ini diberlakukan kepada mereka orang-orang yang benar-benar ingkar dan kufur kepada Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kalimat azab macam-macam. Ada azabun azim, ada azabun alim, ada azabun muhin. Nah, kalimat-kalimat ini ya tentunya insya Allah tidak berlaku buat orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman mix lagi dia memang di posisi lurus, maka insya Allah tidak masuk dalam kategori azab, tapi kepada bala ataupun musibah, bahkan fitnah. Fitnah kenapa dimunculkan dalam konteks ayat Al-Quran? Karena fitnah ini kalau diperumpamakan kita punya emas, ya. Emas ini kan harus dipatri gitu ya, supaya emasnya itu lebih keluar, ya, supaya lebih nyentreng gitu ya, supaya lebih bagus kondisi emasnya, maka dia harus ibarat besi juga lah, ya, besi yang dipanaskan kemudian kita bentuk. Artinya fitnah di akhir zaman buat umat Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam azab, bukan azab, tapi lebih untuk menaikkan derajat orang-orang yang beriman itu dengan fitnah-fitnah tadi. Ya contoh sekarang umat Islam banyak difitnah macam-macam lah, dengan julukan-julukan yang kadang-kadang kita juga merasa miris, ya, dengan radikal atau segala macam. Islam agama yang bodoh, agama yang miskin misalkan, ya, agama yang menjadikan orang-orang itu secara duniawi ya, mereka tidak baik, ya, harta apa segala macam. Ini kan fitnah. Sementara azab itu hanya diberlakukan oleh orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Ya contoh kejadian ketika kaum-kaum yang diazab oleh Allah, makanya Allah menggunakan kalimat azab. Itu ya, untuk orang yang beriman lebih kepada bala dan juga musibah ataupun fitnah. Kemudian yang tadi yang kedua pertanyaannya, apa kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Tidak ada amalan yang terbaik yang Allah janjikan untuk semua kaum, semua bangsa. Apa kata Allah?
lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Itu kuncinya. Selain tadi sholat dan sabar, maka bagi orang yang beriman, ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, iman dan takwa dalam satu kampung, dalam satu negeri, maka Allah janjikan keberkahan-keberkahan yang diturunkan dari atas langit dan dikeluarkan dari dalam bumi. Ini kuncinya. Kenapa selama ini kita masih seperti ini, Pak? Allah masih belum berikan keadaan dunia kita yang baik, karena kita semua masih belum menjadi orang-orang yang beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kenapa? Karena rezeki bagi orang yang beriman, ya, rezeki itu ada di sejauh mana kita dekat sama Allah. Kalau orang-orang yang tidak dekat sama Allah, bahkan mereka yang ingkar sama Allah, Allah bakal kasih dunia. Dunia itu gak ada harganya bagi Allah. Selagi mereka ikhtiar yang maksimal, walaupun dia gak sholat, walaupun dia hari-hari maksiat, Allah kasih ke dunia. Karena dunia gak ada harganya di mata Allah. Tapi buat orang yang beriman, Allah punya pandangan yang berbeda. Allah sayang sama orang-orang yang beriman. Allah akan kasih dua kebahagiaan, walaupun mungkin di dunia hidupnya hanya pas-pasan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Tapi Allah janjikan, wahai orang-orang beriman, hidup kamu di dunia hanya sementara. Aku akan janjikan satu tempat khalidina fiha abada. Makanya kata Allah, biar di dunia kamu agak susah-susah dikit, ya, atau mungkin ada yang susah-susahnya banyak, ya, tapi Allah sayang. Makanya ada satu kisah saya pernah sampaikan. Nanti itu di akhir, di yaumil qiyamah, ada Allah bagi dua kelompok manusia yang masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama ada ahlul musibah, yang kedua ada ahlul afiyah. Dua-duanya masuk surga, Pak. Tapi sampai di surga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat agar membangunkan istana untuk ahlul musibah. Ini orang-orang yang masuk surga juga, ahlul afiyah protes. Ya Allah, kenapa mereka dibuatkan istana, sementara kami ini walaupun di surga ya seperti ini, nggak ada istananya misalkan ya. Tapi ya di surga walaupun cuma tinggal 1 meter, ya surga mau udah nikmat aja, nggak enaknya. Tapi masih protes nih, Pak. Ahlul afiyah, kenapa? Karena ahlul afiyah dia ahli ibadah, sedekahnya rajin, tapi ujian di dunianya ini standar, nggak banyak masalahnya, masuk surga. Tapi ahlul afiyah masuk surga dengan keadaan banyak permasalahan hidup. Satu selesai, muncul lagi masalah yang baru. Sehingga sampai ahlul afiyah ini minta sama Allah, ya Allah, kalau ahlul musibah ini yang di dunia pada susah diberikan istana yang mewah, diberikan kemuliaan di sisimu, kembalikan kami ya Rabb. Kata siapa nih? Kata ahlul afiyah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, dan kemudian wafatkan kami dalam keadaan tubuh tercincang-cincang. Supaya apa? Bisa mendapatkan istana megah di surga. Tuh sampai seperti itu ya. Jadi yang namanya adab itu tadi, adab pun alim. Ada adab yang, ini kalau adab yang paling membuat kita gelisah adalah adab yang pedih, ya. Pedih tahu ya, hati, Pak. Mungkin kalau kita kepotong atau misalkan kecelakaan, luka jasad itu tidak separah luka hati, kurang lebih begitu ya. Makanya adabun alim itu adab yang pedih, Pak. Allah kasih pedih di mana? Pedih di hati, termasuk musibah. Kalau musibah kehilangan orang yang kita cinta, itu berlalu, Pak, 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau musibah hati yang terluka, sepanjang tahun kita nggak bisa tidur. Hati yang terluka. Jadi solusinya tadi iman dan takwa. Itu saja sih puncaknya. Di samping amalan-amalan tadi, kita perbanyak dengan sabar dan sholat. Iman takwa luas pembahasannya, intinya di situ. Janji Allah,
Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal-amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Demikian Pak. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan saya bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu saja. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup. Ada lagi? Ya, baik para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan musibah ini mengingatkan kita agar kita semua raji'un, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.